Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fernando Sumowinoto, biasa dipanggil Rian. Di sini saya mempunyai nomor induk mahasiswa 2001070078. Saya kelas 3C, semester 3. Di sini saya mendapatkan tugas dari slide kedua sampai slide ketiga, yaitu materi saya ialah keterampilan penyelesaian masalah. Keterampilan penyelesaian masalah merupakan kemampuan dasar seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan pemikiran kritis, logis, dan sistematis. Pentingnya diberikan masalah matematika tidak terlepas dari peran dalam kehidupan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menghadapi atau permasalahan. Pentingnya keterampilan pemecahan masalah juga tertera pada pernyataan Nurdalillah tahun 2010 menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa memungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang tidak rutin. Yang berikut, keterampilan pemecahan masalah juga sangat mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan. Menurut Polia, Hamiyah, dan Jauhar tahun 2014 halaman 121, indikator keterampilan pemecahan masalah yaitu memahami masalah yang pertama, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga itu penyelesaian masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah. Akar penyebab sumber dari guru yaitu kurang bervariasi strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran yang cenderung masih konvensional. Menurut Yeni tahun 2011 menyatakan pembelajaran konvensional guru cenderung lebih aktif sebagai sumber informasi bagi siswa, dan siswa cenderung pasif dalam menerima pembelajaran. Dalam menyampaikan materi, guru masih menggunakan metode ceramah sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengembangkan kemampuan sendiri. Akar penyebab yang bersumber dari siswa yaitu kurang keseriusan siswa dalam menerima pembelajaran sehingga menyebabkan keterampilan pemecahan masalah siswa dalam belajar. Yang berikut, signifikasi kecakapan pemecah masalah. Hidup manusia selalu dihadapkan pada masalah, dan oleh karena itu kecakapan memecahkan masalah menjadi bagian yang penting dalam upaya pendidikan dan atau pembelajaran. Pentingnya atau signifikasi hasil belajar pemecah masalah ini pertama-tama tampak dari perhatian antar aliran psikologi terhadap hasil belajar ini. Menurut Greno 1978 dalam pandangan para psikologi aliran Gestalt, pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai proses mengorganisasi kognitif seseorang. Namun dalam penelitian Greno, walaupun peneliti para psikolog, aliran Gestalt ini menghasilkan berbagai contoh menarik tentang proses-proses berpikir. Penelitian itu kurang menghasilkan prinsip yang dapat dikembangkan menjadi suatu teori yang padu. Baik, perkenalkan nama saya Leoni Kristiani Regina Sakan.
dari kelas C. Di sini saya akan membacakan materi pada slide 4, 5, dan 6. Pengertian dan ragam masalah. Pengertian masalah. Greno mencatat bahwa kaum psikolog aliran Gestalt misalnya mendefinisikan masalah sebagai situasi di mana terdapat kesenjangan atau ketidaksejalanan antar representasi kognitif. Di lain pihak, kaum behavioris menyatakan bahwa masalah terjadi apabila respon yang diperlukan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu kurang kuat dibanding respon-respon lain, atau jika sejumlah respon sebenarnya diperlukan namun cenderung tidak dapat ditampilkan keseluruhannya. Sedang penganut teori pemrosesan informasi melihat masalah sebagai suatu keadaan ketika pengetahuan yang tersimpan dalam memori belum siap pakai untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Terdapat beberapa pendapat tentang jenis masalah itu sendiri. Greno misalnya menyebut adanya 3 jenis masalah yang meliputi yang pertama, masalah-masalah yang berkenaan dengan membangun struktur atau problems of inducing structure. Yang kedua, masalah transformasi atau problems of transformation. Dan yang ketiga, masalah penataan atau pengaturan atau problems of arrangement. Greno sendiri menyatakan bahwa pembagian masalah ke dalam 3 jenis itu bukanlah sebuah taksonomi karena kebanyakan masalah sebenarnya merupakan perpaduan atau kombinasi di antara ketiga jenis masalah itu, dengan satu atau beberapa jenisnya lebih dominan. 3 masalah campuran yang penting misalnya, yang pertama, masalah yang merupakan campuran kuat antara keharusan membangun struktur dengan transformasi. Yang kedua, masalah yang mencakup transformasi dan penataan, serta yang ketiga, masalah yang melibatkan baik pembentukan struktur maupun penataan. Penjelasan teori pemrosesan informasi tentang proses pemecah masalah. Dalam catatan Palumbo tahun 1990, aspek pertama dari pemrosesan kognitif dalam pemecahan masalah adalah representasi masalah atau problem representation. Untuk memahami konsep representasi masalah, pertama-tama kita harus mencermati wilayah memori yang bertanggung jawab atau atas representasi masalah. Newell sebagai menyatakan bahwa ruang masalah atau problem space merupakan unit organisasi dasar bagi semua kegiatan simbolik dan merupakan titik awal bagi semua pemecahan masalah. Baik, perkenalkan, nama saya Felis Aprilia Kwamesa. Di sini saya membaca slide 8 dan 9. Ruang masalah adalah kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang mencangkup yang pertama, serangkaian pengetahuan yang dinyatakan, yang kedua, operator yang memungkinkan seseorang berpindah dari suatu keadaan ke yang lain, yang ketiga, hambatan-hambatan khusus bagi penerapan operator tertentu, dan yang keempat, pengetahuan yang diperlukan untuk memutuskan operator mana yang akan digunakan dalam situasi khusus tertentu. Unsur kedua yang membentuk representasi masalah adalah konsep tentang lingkungan tugas. Lingkungan tugas dapat dilihat sebagai serangkaian pengetahuan, informasi, fakta-fakta, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tertentu. Ruang masalah adalah representasi mental dari lingkungan tugas ini. Seseorang memerlukan lingkungan tugas yang akurat dan sekaligus mencukupi, karena hal inilah yang menyediakan semua informasi yang secara akurat telah dicoding dan diperlukan bagi keberhasilan pemecahan terhadap masalah. Perkenalkan, nama saya Sandi Sadenson Umbuhapu dari kelas C. Di sini saya akan membacakan materi pada slide 10 dan slide 11. Karakteristik proses pemecahan masalah, well structured vs tree structured.
G dan Len mencatat bahwa menurut teori pemrosesan informasi, memecahkan masalah yang well structured mencakup dua proses penting, yaitu A. Pembentukan representasi masalah atau ruang masalah. Pemecah masalah melihat lingkungan tugas. B. Proses pemecahan masalah yang melibatkan pencarian melalui ruang masalah. Representasi masalah pada intinya memuat penafsiran pemecah masalah terhadap masalah yang akan menentukan seberapa mudah masalah itu dapat dipecahkan. Pemecah masalah mengambil intisari informasi dan berupaya untuk memahami masalah atau mengaitkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya untuk menentukan representasi yang padu. Berdasarkan berbagai penelitian di atas, G dan Len menemukan proses utama untuk memecahkan masalah terstruktur dalam kerangka perancahan, yaitu A. Representasi masalah, B. Membangun dan memilih solusi, C. Membuat pembenaran, D. Memonitor dan mengevaluasi tujuan dan solusi-solusi.